Enggak, gini. Anda tahu kenapa saya bangun ini? Karena berapa saat yang ini nih semua fasilitas yang kita berikan, ya. This is I think historical nanti. Saya yakin ini jadi studi kasus banyak negara. Anyway, Anda tahu kenapa? Karena waktu kita mau mulai, kita siapkan pupuk, kita siapkan apa, ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki nasibnya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen. 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit. Dan jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana? Saya tanya, jadi gimana caranya? Pak, harus ada koperasi, Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Ini adalah, apa ya, ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan 1% sehari. 1% sehari? Itu satu. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kita akan siapkan kredit murah. Kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya, 24%. 24%. Tetap tinggi. Orang miskin 24%. Tahun. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? 7, 8. Hah? 67% lah kalau. Iya, kata paling tinggi 9% lah, 10% lah, katakanlah 12% lah, katakanlah ya. Rakyat kecil 20%, saya bilang tidak bisa. Nanti Koperasi Merah Putih harus di bawah itu. Kalau perlu 6% setahun. Bisa. Jadi Mbak Nana, kekuatan ekonomi kita besar, hanya tinggal diorganisir. Tinggal diorganisir. Ya, jadi jangan ke arah oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Ya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara. 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPPG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan this is the best investment Mr. President you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run, $35. In the short run, $7. Dan ini dari Rockefeller Institute. Ya, ini juga World Food Program dari PBB. FP. Jadi, this is strategic. Ini untuk human capital kita. Ya, jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise. Kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang. Ya. Jadi saya kira we are a strong country ya. Saya tidak mau Nina Bobo, saya tidak mau kasih bagus-bagus. Kita siap untuk yang paling. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati. Tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak, saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat ini,
Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan, sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang, ya. Nah, tapi ini juga ya. Bagaimana kita harus yakinkan mereka cuci tangan kalau mau makan pakai tangan ini. Kita sudah bagi sendok-sendok plastik, tapi ya. Biasa hilang Pak kalau nggak patah. Tapi Pak, Dan yang tapi benar, pelanggaran kita kejar, ya kan? tapi Pak, mungkin concernnya tuh begini Pak. Karena tax ratio kita kan rendah Pak. Tax ratio terhadap GDP kita tuh hanya 9% sekarang. Sementara orang lihat bahwa pembiayaannya ini besar. Maka selalu pertanyaannya adalah financingnya dari mana. Itu makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak mau ambil itu, koreksi kalau saya salah pengertian saya Pak ya. Bapak mau ambil itu dari leakage yang ada. Ya, exactly. Jadi tax ratio Kebocoran. plus leakage itu, kemudian plus efisiensi itulah yang dipakai untuk membiayai Oh yes, program ini. exactly. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi 240 kebocoran. triliun. Ya, 240 triliun Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Dan begini, kita lihat, maaf ya, kalau tren 3 bulan ini naik 30%, 30%, 30%, ini kita tax ratio kita lumayan itu nanti, ya. Jadi kalau kita bisa naik tax kita benar 30%, tiap bulan rata-rata 1 tahun ini 2026, wah itu berarti dari 9% kita ya benar sudah 12-13%. Cuman ini kalau saya nggak salah Pak, 30% ini gross, 23% tuh restitusinya Pak. Harus dikembalikan. Jadi yang tumbuh tuh mungkin sekitar 7. Kecuali kalau pemerintah tidak mengembalikan yang 23%. Ya tapi kan ada itu strategi nanti, kita kan Ya, hitung nanti. ya. Tapi kita masih banyak dana-dana lain. Masih banyak dana-dana lain. Oke? Oke. Break? Pak Boleh Presiden, terakhir aja Pak. Boleh terakhir. Terakhir untuk kemudian masih ada terakhir semua terakhir jadi. Nggak, biar muter. Setelah itu setelah itu bisa ditutup dengan makan mie instan. Sebetulnya ini follow up pertanyaan saya tahun lalu Pak, ketika saya juga sempat bertanya ke Bapak spesifik soal kepolisian. Setelah itu saya tahu, kita semua tahu Bapak membentuk komite tim percepatan reformasi Polri diketuai oleh Prof. Jimli. Sudah selesai Pak pekerjaannya, katanya ada 10 buku, ada puluhan aturan yang kemudian direkomendasikan untuk diganti. Info terakhir yang saya dengar sedang menunggu waktu dari Bapak supaya bisa menyampaikan langsung hasil rekomendasi itu. Pertanyaannya, kerap kali tuh Pak rekomendasi reformasi berhenti di atas kertas Pak. Pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya, berbagai tim dibentuk, rekomendasi diberikan kepada presiden atau kepada siapapun yang memberikan mandat, tapi selesai di situ. Saya ingin minta komitmen Bapak untuk jika nanti ternyata beberapa hasil rekomendasi membutuhkan komitmen kuat presiden untuk menyentuh hal-hal yang selama ini dianggap sulit disentuh karena berhubungan dengan struktur kekuasaankah atau dalam pertarungan internal di lembaga tertentu, apakah Bapak akan tetap melaksanakan rekomendasi itu atau akan melihat situasi atau bagaimana Pak? Jadi begini, sekali lagi saya dipilih oleh rakyat Indonesia, saya dilantik, saya disumpah. Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah
transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Karena hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Ya. Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting. Ya, kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda. Ya kan, nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional. Tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas, itu mutlak. Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita. Ya itu situasinya begitu. Termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair. Selalu itu adalah nilai setitik merusak susu sebelanga. Iya. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Makanya sekali lagi pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercaya orang, tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik. Ya, kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini, sama juga mungkin audit ya. Kalau audit nggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, kamu nggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. 3 bulan kau perbaiki, masih kurang, 3 bulan lagi, masih kurang. Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang nggak beres. Ya, kalau kita lihat ada Kapolres, ada ya beberapa. Ini ya saya kira itu arah yang lebih baik. Dan juga TNI, ada perwira-perwira TNI yang nggak beres juga. Penyelundupan itu pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum. Dan TNI, Angkatan Laut bagaimana? Ya kan? Danrem bagaimana? Dandim bagaimana? Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan. Saya bilang, Panglima TNI, kamu usut. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal dan sebagainya, ya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair, polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI harus beresin diri. Saya nggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan. Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Asabri kita beresin. Iya kan? Yang lama kata yang tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ. Kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat.
minta kejaksaan yang bertindak. Jadi Mbak Nana itu jawaban saya. Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat. Bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya. Jadi ini nanti kalau saya bertindak, kalau saya ambil langkah, ya saya yakin selain komite reformasi, tapi pendapat umum rakyat juga menghendaki itu, ya. Menghendaki itu. Terima kasih Bapak Ya, Presiden. terima kasih. Siap, tepuk tangan baik, tepuk tangan.